Setelah turun ayat inilah maka ada istilah sahur. Kita semua sahur apa enggak ini, Pak? Sahur ya, Pak ya. Wah, ini kan luar biasa ini. Makanya Rasulullah itu beliau mengatakan, inna faslama baina syamina wa syami ahlil kitabi aklatus sahuri. Yang membedakan puasa kita dengan puasa umat sebelum kita, yakni ahlul kitab, itu adanya sahur. Karena kalau di dalam ayat yang sering disampaikan oleh mubalik itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ditetapkan puasa atas umat sebelum kalian. Tetapi ada perbedaan. Kalau umat sebelum kita itu nggak boleh ada sahur, ya Pak ya. Kalau kita, ini selama belum datang fajar, maka boleh makan, maka boleh minum. Lah fajar itu kapan? Fajar itu saat masuknya waktu sholat subuh. Saya ulangi ya Pak. Fajar itu kapan? Fajar ini saat masuknya waktu sholat subuh. Puasa itu dimulai saat masuk fajar, saat masuk waktu sholat subuh. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan kita bersama-sama thalabul ilmi. Merupakan sebuah nikmat yang besar ketika Allah ini telah membangunkan kita bersama. Jadi kita mengukur nikmat itu jangan hanya perkara-perkara yang kita inginkan atau sesuatu yang tampak mata. Sekedar kita ini bangun dari tidur kita, sebetulnya ini sebuah nikmat yang besar. Kenapa kok ketika kita bangun tidur ini sebuah nikmat? Karena sebetulnya ketika kita tidur, mulai tidur itu hal yang sangat sakral. Karena saat orang tidur itu dia nggak punya kendali atas dirinya. Sehebat apapun jabatan Anda, kekuatan Anda, ketika Anda tidur itu nggak punya kendali atas diri Anda. Umpamanya ada orang yang nggak senang dengan Anda melakukan sebuah kejahatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau dalam pandangan para ulama itu yang namanya tidur akhul maut, saudaranya kematian. Tapi ketika kita dalam keadaan tidur kemudian kita bangun lagi, makanya ketika kita bangun ini kita disunnahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Maka ketika kita bangun tidur itu sebuah nikmat yang besar.
Apalagi ketika kita bangun, kita melaksanakan sahur, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita bersama. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, karena kami biasanya mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, maka sebagai lanjutan daripada pembahasan sebelumnya, dalam kesempatan ini kami akan mengkaji dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu syiyama ilal lail. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian, lailatas syiyami, pada malam puasa. Saat kita maghrib, dalam waktu malam ketika siangnya puasa, dihalalkan apa? Ar-rafasu ila nisaikum, bersenggama atau berkumpul dengan istri kalian. Hunna libasul lakum, adapun istri kalian itu adalah laksana pakaian untuk kalian, yang menutupi aib, yang mampu menghangatkan ketika dingin, yang mampu membuat kita lebih baik, dan seterusnya. Wa antum libasul lahun, dan adapun kalian itu juga laksana pakaian untuk istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui sesungguhnya kalian ini orang-orang yang tidak bisa menahan diri kalian, maka taubatlah kalian, atau kalian wajib bertaubat dan Allah mengampuni kalian. Fal'ana bashiruhunna, sekarang kamu boleh bersenggama dengan istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan kalian boleh mengambil atau mencari satu perkara yang ditetapkan Allah untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai tampak benang putih dari benang hitam, yakni waktu fajar. Summa atimmu syiyama ilal lail, setelah fajar masuk puasa, sempurnakan puasa sampai malam, yakni saat maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian berkumpul atau bersenang-senang dengan istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, seperti itulah ketetapan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya terhadap manusia agar mereka bertakwa. Ayat yang kita bahas ini panjang, tetapi kami akan membahas poin-poinnya dalam ayat ini. Yang pertama adalah puasa yang kita lakukan ini, Pak. Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu salah satunya adalah ketika pada tahun kedua Hijriah
puasa mulai diberlakukan atau bahkan sebelum itu, orang yang dia puasa ini ada hukum begini. Pokoknya kalau dia sudah tidur, katakanlah dia setelah sholat maghrib tidur, maka enggak boleh untuk makan lagi, minum lagi, dan kumpul dengan istri. Saya ulangin ya, biar kita tahu posisi ayat yang kita bahas. Jadi dulu itu aturannya adalah kalau orang ini dia setelah maghrib tidur, katakanlah tidur jam 8, kemudian dia bangun jam 10, karena sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berkumpul dengan istri. Karena yang namanya puasa ini kan menahan hawa nafsu. Oleh sebab itu aturannya adalah sebisa mungkin orang itu jangan sampai dalam hal hawa nafsu dihambur-hamburkan. Tetapi aturan ini ternyata begitu berat di hadapan atau ketika dilakukan para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abu Sormah, atau dalam riwayat yang lain Abu Sirmah. Dia itu pekerja di ladang. Ketika dia siang hari, dia menggarap ladangnya. Saat datang waktu maghrib, dia bertanya kepada istrinya, ada enggak makanan untuk berbuka? Ternyata istrinya ini lupa membawa makanan untuk berbuka dia. Akhirnya Abu Sormah itu dia, ya sudah kalau gitu cari makanan dulu. Istrinya cari makanan. Saat istrinya datang membawa makanan itu, istrinya kaget. Kenapa? Karena saking capeknya bekerja, Abu Sormah dia ketiduran. Padahal belum makan, belum minum. Oleh sebab itu, melihat suaminya ini ketiduran, istrinya kaget. Dia, ya suamiku kamu sudah tidur, ini bagaimana? Akhirnya Abu Sormah dia mengatakan, ya sudah saya puasa berarti. Sampai besok ketika sholat duhur berjamaah dengan Rasulullah, dia itu pingsan. Kenapa? Karena dia nggak sahur, bahkan nggak berbuka. Jadi dia nggak hanya nggak sahur, bahkan nggak berbuka. Karena dulu itu nggak ada istilah sahur, itu nggak ada. Ketika Rasulullah melihat Abu Sormah dia dalam keadaan payah begitu, ditanya, ya Abu Sormah kenapa kamu? Ya Rasulullah saya nggak berbuka ini. Akhirnya Rasulullah yang membiarkan. Selain orang kalau dia setelah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, ini juga nggak boleh berkumpul dengan istri. Ini bahkan terjadi di antara sekian banyak para sahabat. Salah satunya itu sahabat terdekat Rasulullah, Umar bin Khattab. Dalam banyak riwayat itu diriwayatkan bahwa Umar ini dia sholat malam di masjid. Dan dulu sholatnya ini kan lama, Pak. Ya, sholatnya lama. Setelah pulang dari masjid, ternyata istrinya itu mohon maaf memakai pakaian yang tipis, memakai wewangian. Maka Umar itu dia pingin kumpul dengan istrinya. Padahal istrinya sudah tidur. Saya ulangi, padahal istrinya sudah tidur. Akhirnya oleh Umar itu dibangunkan istrinya. Maka terjadilah pertandingan Piala Dunia itu. Ya ini kan suami istri, maka ini ya satu perkara yang halal. Hanya saja setelah subuh Umar itu dia menyesal. Maka Umar itu dia langsung summa tadaro ilan Nabi. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya tadi malam itu melakukan kesalahan. Kesalahan kamu apa Umar? Istri saya sudah tidur, tapi saya senggama dengan istri saya. Itu Rasulullah itu beliau marah. Dalam banyak hadis itu Rasulullah beliau mengatakan,
Ya Umar, wa ma sonakta, apa yang kamu lakukan itu kan nggak boleh. Tapi di dalam kitab Sawi di sana disebutkan, faqama jama'atun faqalu mislama qala Umar. Ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, malam tadi istri saya padahal sudah tidur, saya senggama dengan istri saya. Ketika dia mengatakan ini, ternyata sekian banyak para sahabat mereka juga ngaku, ya Rasulullah, kami juga sama melakukan itu ya Rasulullah. Ternyata ini nggak hanya dilakukan Umar, sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, meskipun aturannya setelah tidur ini nggak boleh kumpul, banyak dari mereka yang nggak mampu menahan diri. Akhirnya Allah kemudian menurunkan ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Malam hari puasa kamu dihalalkan untuk kumpul dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian, laksana pakaian untuk kalian, kalian laksana pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengerti kalian nggak mampu melakukan aturan ini, maka taubatlah dan minta maaflah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang ketika turun para sahabat betul-betul senang. Di dalam hadis itu, fafarihu biha farhan sadidan. Sahabat ketika ayat ini turun, Masya Allah, mereka senang sekali. Kenapa? Karena sekarang aturan puasa berarti berubah. Selama belum tampak benang putih dari benang hitam, orang boleh makan, orang boleh minum, orang boleh berkumpul dengan istri. Nggak seperti sebelumnya, kalau sudah tidur nggak boleh kumpul, kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sekarang selama belum tampak benang putih dari benang hitam, maka mereka nggak boleh, mereka masih boleh makan, masih boleh minum. Maka ketika ayat ini diturunkan, itu banyak dari para sahabat itu ketika mereka malam hari, mereka itu membawa dua benang. Satu benang warna putih, satu benang warna hitam. Selama benang yang putih ini belum nampak, makan terus boleh. Orang makan boleh, orang minum boleh, selama benang putih belum nampak dari benang hitam. Ada yang diikatkan di tangan, ada yang ditaruh di bawah bantal, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat para sahabat saat ayat ini diturunkan. Tapi banyak para sahabat yang mereka juga bingung, maksudnya benang putih dari benang hitam itu apa? Kok boleh makan, boleh minum, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Makanlah, minumlah selama belum tampak benang putih dari benang hitam. Ini maksudnya apa? Maka banyak para sahabat itu mereka bertanya-tanya, ya Rasulullah, ayat ini maksudnya apa itu? Jadi kira-kira apa ini? Dalam Al-Quran itu ada namanya ulumul Quran yang membahas Al-Quran begini. Ayat ini termasuk ayat yang spesial, karena kalau di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, walam yungzal minal fajr, waktu pertama kali diturunkan minal fajr itu nggak ada dalam ayat ini. Maka para sahabat itu mereka pokoknya selama benang putih dari benang hitam nggak nampak, udah makan terus. Nah kira-kira kalau nunggu benang putih nampak, ini kira-kira jam berapa ini? Dulu belum ada jam ya Pak ya, belum ada speaker dan sebagainya. Itu bisa jadi kalau sudah siang ya Pak ya, apalagi kalau mendung, wah enak ini. Makanya para sahabat bingung, ini maksudnya apa?
Baru kemudian malaikat Jibril itu membawa satu kalimat. Wahyu yang diterima Rasulullah tidak hanya satu ayat, satu surat, tapi cuma satu kalimat, minal fajr. Saya ulangin. Allah menurunkan satu kalimat, itu bentuk wahyu dari lanjutan ayat ini, minal fajr. Maksud daripada ayat ini adalah selama belum datang fajar, kamu makanlah, kamu minumlah, boleh senggama dengan istri sampai datangnya fajar. Makanya Al-Quran kita itu sangat spesial, karena kadang Rasulullah itu beliau mendapatkan ayat, kadang satu ayat, kadang satu surat, kadang dua ayat, kadang dua surat, bahkan kadang satu kalimat. Saya ulangi ya, satu kalimat turun sebagai bentuk wahyu. Malaikat Jibril jauh-jauh dari menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu dapat wahyu. Wahyunya apa Jibril? Minal fajr. Cuma gitu saja. Jadi sangat pendek sekali. Maka ketika ayat ini diturunkan, oh berarti selama belum datang fajar, orang itu dia boleh makan, orang itu boleh minum, boleh bersenggama dengan istri. Setelah turun ayat inilah maka ada istilah sahur. Kita semua sahur apa enggak ini, Pak? Sahur ya, Pak ya. Wah, ini kan luar biasa ini. Makanya Rasulullah itu beliau mengatakan, inna faslama baina syamina wa syami ahlil kitabi aklatus sahuri. Yang membedakan puasa kita dengan puasa umat sebelum kita, yakni ahlul kitab, itu adanya sahur. Karena kalau di dalam ayat yang sering disampaikan oleh mubalik itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ditetapkan puasa atas umat sebelum kalian. Tetapi ada perbedaan. Kalau umat sebelum kita itu nggak boleh ada sahur. Ya Pak ya. Kalau kita, ini selama belum datang fajar, maka boleh makan, maka boleh minum. Lah fajar itu kapan? Fajar itu saat masuknya waktu sholat subuh. Saya ulangi ya, Pak. Fajar itu kapan? Fajar ini saat masuknya waktu sholat subuh. Puasa itu dimulai saat masuk fajar, saat masuk waktu sholat subuh. Tapi karena ini waktunya sangat sulit untuk kita mengepaskan, para sahabat bahkan Rasulullah itu mempersiapkan diri sebelum datangnya fajar, sudah berhenti makan, sudah berhenti minum, mereka mempersiapkan dirinya. Sekadar berapa? Kira-kira 50 ayat lah. Maka karena Rasulullah sebelum datangnya fajar sudah berhenti dulu, sahabat sudah berhenti dulu, kita menyebutnya imsak. Ya Pak ya. Jadi sebelum azan kan di masjid imsak kan gitu. Imsak itu maknanya tahan gitu. Yang makan tahan, udah berhenti gitu. Makna daripada imsak itu adalah tahan, stop gitu. Dan ini adalah sebuah antisipasi. Sebetulnya saat imsak itu belum masuk waktu puasa, karena puasa dimulai saat fajar. Tapi kan kita nggak mungkin Pak mengepaskan, oh ini sudah fajar apa belum. Kira-kira kita melihat fajar sodik apa enggak? Kan enggak kan ini. Mengepaskan itu sulit sekali. Makanya dalam puasa ini ada perkara-perkara spesial dalam kaidah fikih. Contohnya,
Yang namanya niat ibadah itu adalah pada saat memulai pelaksanaan ibadah. Kapan kita niat dalam sholat? Saat kita mulai sholat, Allahu Akbar, di sana kita ada niat. Saat kita itu katakanlah wudu, nawaitu wudu'a, itu saat kita niat, saat kita memulai membasuh muka. Saat kita mandi, saat mengguyurkan air ke badan, itulah kita niat nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbar. Cuma untuk puasa, karena ini begitu sulit mengepaskan antara mulai ibadah dengan niat, Rasulullah beliau menyampaikan, malam tubayyit asyama falasiyamalah, atau dalam riwayat yang lain an-niyata falasiyamalah. Kita kalau puasa niatnya di malam hari, bukan saat fajar, tapi di malam hari. Makanya ketika kita di malam hari setelah sholat tarawih, imam bersama-sama mengajak kita semuanya, nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Di sini ramadhana apa ramadhani? Ramadhani. Sebagian ada yang ramadhana. Ya, itu salah secara bahasa saja. Cuma kalau di dalam kitab I'anatut Thalibin, di sana yang benar itu ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Umpamanya dibaca Ramadhana hadhihi sanati, ini adalah redaksinya saja yang salah, tapi tetap puasanya sah. Cuma kalau ingin redaksi yang benar, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Maka baik Ramadhana atau Ramadhani, puasanya tetap sah. Yang nggak sah itu kalau sudah nggak ada niat sama sekali. Dalam hal ini maka orang yang malam hari tidak niat menurut madhab Syafi'i, berarti puasanya tidak sah. Jelas ya Pak ya? Maka puasa yang kita lakukan itu ternyata memiliki tahapan-tahapan, bahwasanya pada awal diberlakukan puasa itu aturannya ketat sekali. Cuma kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Contohnya sahur. Di dalam sahur ini bahkan Rasulullah beliau menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahra barakatun. Kalian sahurlah, karena dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Selama kita ini sahur, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi awal-awal diberlakukan puasa itu nggak ada istilah sahur. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan bahwa summa atimmu syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Redaksinya itu malam, padahal puasa kita itu mulai subuh sampai maghrib. Maka maghrib itu masuk malam atau belum masuk malam? Saya ulangin, kalau dalam pandangan fikih maghrib itu sudah masuk malam. Artinya begini, Pak. Niat itu di malam hari, maghrib sudah masuk malam. Saat setelah adzan maghrib Anda niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala, ini sudah sah. Karena niatnya di malam hari, maghrib sudah masuk malam. Niat itu nggak harus setelah sholat tarawih, yang penting di waktu malam. Lah, maghrib sudah masuk malam. Oleh sebab itu katakanlah ketika kita membayarkan zakat itu wajib, waktu wajibnya kapan? Zakat fitrah saat malam Idul Fitri. Nah itu kapan? Nggak harus nunggu jam 12. Setelah maghrib, saat
Idul Fitri ini sudah masuk malam, berarti sudah waktu wajib membayar zakat fitrah. Dan banyak sekali aturan ini yang membedakan antara maghrib itu masuk malam atau tidak. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kamu itu bersenang-senang dengan istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid. Rasulullah itu beliau apalagi di 10 yang akhir senantiasa iktikaf di masjid. Kalau Ramadan ada ibadah yang terus dilaksanakan atau dijaga oleh Nabi itu iktikaf di masjid. Maka hendaknya kita seperti itu. Di 10 yang akhir kita iktikaf. Untuk apa? Introspeksi diri. Selama 1 bulan ini kira-kira saya sudah baik apa belum? Selama 1 tahun ini saya kira-kira sudah baik apa belum? Iktikaf itu agar kita muhasabah, mengevaluasi diri kita. Maka hendaknya pikiran kita, waktu kita, semuanya kita fokuskan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orangnya di masjid tapi pikirannya jalan-jalan keluar. Banyak sekarang orang iktikaf tapi sambil bawa HP, Pak. Ya, Pak ya. Di masjid kelihatannya diam, ternyata nonton TikTok, Pak. Kelihatannya khusyuk lama itu, ternyata asik nonton HP ini. Makna muhasabah dalam iktikaf itu agar kita bisa semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya membaca Quran, muhasabah dan sebagainya. Kalau bisa HP diletakkan dulu lah ya, Pak ya. Umpamanya, karena kalau kita di madhab Syafi'i itu iktikaf paling ringan, saya ulangi. Di madhab Syafi'i iktikaf itu paling ringan. Kalau madhab Maliki yang namanya iktikaf itu harus minimal sehari semalam. Kalau kita memulai subuh hari ini, iktikaf ini harus berjalan sampai besok. Saat subuh besok baru selesai, itu iktikaf. Selama masa ini nggak boleh bersenggama dengan istri, nggak boleh dia keluar dari masjid kalau tidak ada hajat dan sebagainya. Tapi kalau di madhab Syafi'i makna iktikaf itu dia berdiam diri. Maka selama kita masuk masjid, kemudian kita ini niat nawaitu al-iktikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala, sudah sah. Di madhab Syafi'i meskipun kita ini katakanlah datang ke masjid ini sebentar, kita niat saya niat iktikaf di masjid ini, itu sudah sah. Paling ringan madhab Syafi'i. Makanya banyak masjid-masjid itu di pintunya itu ada niat iktikaf. Ketika masuk orang membaca saya niat iktikaf di masjid ini, setiap kali dia masuk dia dapat pahala iktikaf. Ya satu contoh begini, salah satu perbedaan niat dengan salah satu hikmah niat itu menjadi pembeda dengan ibadah. Anda duduk di sini, kalau punya niat iktikaf, duduk kita ini ibadah. Tapi ketika kita duduk tanpa ada niatan iktikaf, maka duduk kita tidak disebut duduk ibadah. Apa bedanya antara orang yang mandi besar dengan orang yang mandi karena pingin badan segar? Ini karena Ramadan panas maka dia pingin segar mandi. Dengan orang punya hadas besar kemudian dia pingin menghilangkan hadas besar mandi. Yang membedakan nih. Maka kalau kita di sini dengan niat iktikaf kita semuanya dapat pahala. Ya Pak ya. Cuma aturannya, selama orang iktikaf jangan sampai dia itu bersenggama dengan istrinya. Yang kalau dalam tataran madhab Syafi'i contohnya ada orang nadar, ya Allah saya nadar pokoknya di 10 yang akhir bulan Ramadan saya iktikaf 2 hari. Maka ini harus dilakukan selama 2 hari, dia itu nggak boleh senggama dengan istri.
Jelas ya Pak ya? Sudah ada yang tidur? Ya ini karena subuh ya Pak ya. Ya semoga kita semuanya bisa puasanya baik. Amin ya robbal alamin. Nah ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai senggama dengan istri saja. Iya. Jadi kan suatu najis itu bisa dikatakan najis kalau ada dia bisa dirasakan baunya dan warna yang besar. Iya. Tapi kalau seandainya kita bersenggama dengan istri menjelang 1 jam atau 2 jam sebelum haid, itu apakah hukumnya apa bisa? 1 jam atau 2 jam sebelum haid. Ya. Dan kedua, pernah menerangkan bahwasanya Rasulullah ditakdirkan tidak bisa dibaca tulis. Tapi para sahabat di dalam kesulitan memahami agama bertanya kepada Rasulullah. Artinya kan Rasulullah sumber daripada ilmu. Ya. Habis itu ayat surat Al-Baqarah diterangkan di ayat selain ayat Rasul minallah ya Rasul. Mohon diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya najis itu ada 2 ya Pak ya. Najis itu ada 2. Satu disebut najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak mata, ada fisiknya. Ada ayam buang kotoran di masjid, nampak kotorannya. Lah ini namanya najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Sesuatu yang kita tahu itu najis tapi nggak ada fisiknya. Contohnya, ada ayam buang kotoran di masjid, kita tahu. Tapi setelah kita umpamanya berpaling, loh kotorannya tadi kok nggak ada gitu. Sekarang sudah nggak ada kotorannya, tapi kita tahu tadi ada najis di sini dan ini belum disucikan. Umpamanya ini yang sering terjadi, orang kencing, tahu ada percikan di kaki. Kencing saya kena ini, kaki saya kena percikan. Tapi kita mencari di mana itu nggak ketemu. Kita tahu ada najis tapi nggak nampak fisiknya. Lah itu najis hukmiyah. Kalau yang najis ainiyah, maka cara mensucikannya itu harus dengan menghilangkan rasa, warna dan baunya. Caranya bagaimana? Umpamanya kita punya di rumah ada anak ngompol, anak kencing. Pertama kita hilangkan fisiknya, kita keringkan sampai sekiranya sudah nggak nampak lagi najisnya. Setelah itu baru kita siram. Dengan kita siram setelah nggak ada najisnya ini, maka hukumnya jadi suci. Tapi kalau masih banyak ompolnya, langsung kita siram. Loh ini namanya malah meratakan najis kemana-mana. Semuanya jadi najis. Kenapa? Najis bercampur. Makanya caranya dengan dihilangkan dulu fisiknya, setelah itu baru disiram jadi suci. Kalau yang najis hukmiyah bagaimana? Cukup dengan disiram air suci kembali. Lah dalam hal ini ketika senggama ini, mohon maaf ini karena aturan fikih memang harus detail ya Pak ya, biar nggak abu-abu. Pernah kami itu mempraktekkan masalah fikih, orang ketawa, ya memang prakteknya begitu. Satu contoh begini, kapan orang itu dia disebut punya hadas besar? Ya Pak ya, punya hadas besar.
ketika dia senggama salah satunya. Ukuran dia punya hadas besar itu kapan? Itu saat hasafah, kepala itu masuk, Pak. Artinya nggak harus, mohon maaf ini karena dalam konteks senggama. Umpamanya orang punya zakar, nggak harus keseluruhan. Yang penting kepalanya sudah masuk, maka ini sudah hukumnya senggama. Meskipun dia belum keluar sperma, meskipun belum ada rasa nikmat, selama kepala sudah masuk, ini hukumnya punya hadas besar. Tapi kalau cuma tengok-tengok saja, ya Pak ya, nggak sampai masuk, cuma intip-intip saja, lah ini nggak sampai hukumnya senggama. Jelas ya Pak ya? Lah yang ada dalam senggama itu, yang ada di dalam hasafah itu hukumnya suci. Ulama mengatakan hukumnya suci. Makanya dalam hal ini kalau belum datang haid ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah datang haid ya harus stop, nggak boleh dilanjutkan. Saya ulangi ya. Kalau sudah datang haid, ini kan lampu merah. Sekencang apapun motor atau mobil kita melaju, lampu merah ya harus berhenti. Kalau ditabrak namanya pelanggaran. Oh, kalau rem blong lah ini masalah ini. Udah nggak bisa di stop ini Pak Ustadz lah, ini repot. Jelas ya? Lah kalau sudah haid itu keluar darah itu najis, maka ya harus berhenti. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian Rasulullah itu beliau nggak bisa baca dan tulis, ini memang benar. Bahwasanya Rasulullah itu kalau kita dalam kunut itu kan nabiyal ummiyah, nabi yang ummi. Arti ummi itu malam yaktub walam yakro, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Tetapi Rasulullah meskipun nggak bisa baca dan tulis, tidak seperti kita, tapi Rasulullah itu beliau bisa membaca Al-Quran karena hafalannya terjaga. Oleh sebab itu Rasulullah ini beliau Al-Quran dengan cara dihafal, bahkan didikte oleh malaikat Jibril. Maka ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi allama, bukan itu ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufam mutahhar. Di sana ada rasul yatlu suhufam mutahharah yang membaca lembaran-lembaran suci. Itu kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam kitab-kitab tafsir, artinya membaca apa yang ada di dalam hati, artinya beliau hafalan. Tidak membaca seperti kita ada teksnya di depan mata kemudian yatlu suhufam mutahharah, artinya membaca, ini bukan. Itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab tafsir saat menjelaskan itu, karena Rasulullah ini beliau orang yang nggak bisa baca dan tulis. Jelas ya? Maka cara memaknai yatlu suhufam mutahharah, membaca apa yang ada di dalam hatinya. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Atau mungkin curhat juga boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam ayat 183 sudah familiar. Yang saya tanyakan, kenapa di situ taksinya itu kutiba? Oh iya. Bukan istilahnya katabah atau kurido. Iya. Nah itu kenapa? Nah sedangkan katabah itu kan kalau kata aktifnya artinya adalah menulis. Sedangkan kutiba itu yang ditulis. Karena itu adalah fi'il mabni majhul. Ya, mabni majhul. Nah itu kita pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, dalam teori bahasa Arab itu bukan gramatika yang mengikuti, bukan Al-Quran yang mengikuti gramatika, tapi gramatika yang mengikuti Al-Quran. Saya ulangi, bukan Al-Quran yang mengikuti gramatika, tapi gramatika itu yang mengikuti Al-Quran. Kenapa kok ada prinsip begitu? Karena Al-Quran diakui memiliki kedudukan sastra paling tinggi. Karena Al-Quran ini sastra paling tinggi, maka standar yang ada di Al-Quran harus menjadi standar dalam bahasa. Lah seringkali di dalam Al-Quran itu memakai bahasa-bahasa yang kalau secara gramatika dasar itu kayak nggak tepat. Ya, kayak nggak tepat. Tetapi kalau dikaji secara tafsir, secara balaghah baru ketemu maknanya. Ya, kayak contohnya tadi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian hunna libasul lakum, istri kalian itu laksana pakaian untuk kalian. Kalian laksana pakaian untuk istri kalian. Kalau dikaji secara tafsir, ulama mengatakan arti daripada makna ayat ini adalah suami itu hendaknya seperti pakaian bagi istrinya. Pakaian itu bagaimana? Ketika orang itu dia memakai pakaian yang baik, maka tampak ganteng, tampak rapi, ya Pak ya. Dalam keadaan panas dia bisa mendinginkan, dalam keadaan dingin dia bisa menghangatkan, dan seterusnya begitu. Tapi kalau dimaknai secara salah, istri itu laksana pakaian bagi suaminya, maka kalau sebelum membeli dicoba dulu. Lah ini repot ini. Ya kan? Kan istri kan kayak pakaian. Oh, berarti sebelum membeli boleh dicoba dulu. Ini kan fatal ini. Lah beneran ini kan? Lah dalam hal ini maka ulama mengatakan yang namanya gramatika itu harus mengikuti Al-Quran. Lah di dalam Al-Quran ketika disebutkan kutiba alaikumusiyam, itu pada dasarnya secara makna sama dengan kataballahu alaikum asyam. Allah menetapkan untuk kalian puasa. Cuma dalam hal ini ada kalanya subjek itu dihilangkan, maka disebut mabni majhul menjadi kutiba alaikumusiyam. Dalam hal ini kenapa kok nggak memakai kalimat yang lain, padahal kutiba itu kan maknanya dituliskan. Dalam masalah makna itu bahasa Arab paling fleksibel. Saya ulangi, paling fleksibel. Makanya ketika memaknai kutiba dalam tafsir Jalalain, kutiba ay furido, difardukan. Jelas ya? Jadi kenapa kok memakai kutiba nggak kata ballahu? Itu sudah maklum. Kenapa kok mabni majhul pelakunya kok dihilangkan? Karena sudah jelas yang menetapkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya begini, kalimat anak saya dipukul temannya, ya Pak ya, ini ada anak saya sebagai maf'ul atau korban, dipukul ini adalah pekerjaan, temannya adalah pelaku. Tapi sekarang kalau dihilangkan anak saya dipukul, ya Pak ya, ada pertanyaan siapa yang memukul ya? Oh, ini berarti nggak bisa difahami. Tapi kalau sudah jelas kalian ditetapkan puasa, yang menetapkan siapa? Kalau dalam Al-Quran ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik disebutkan atau tidak disebutkan, ini sudah jelas secara bahasa, sudah bisa difahami.
Maka dalam hal ini kenapa kok dipakai seperti itu? Hikmahnya ya sudah jelas. Tapi alasan yang paling pasti kenapa? Ya Allah memberikan wahyunya begitu. Ya, Allah memberikan wahyunya begitu. Tapi secara hikmah kenapa? Karena sudah jelas, nggak perlu disebutkan lagi. Allah menetapkan untuk kalian puasa. Nggak usah menyebut Allah, kalian ditetapkan puasa. Ini sudah jelas. Seperti itu ya tadi ya. Mungkin terakhir ada yang tanya? Atau sudah cukup ya Pak ya? Sebagai penutup, bahwasanya puasa yang kita lakukan ini dalam ayat ini juga disebutkan la'allahum yattaqun. Kenapa kok orang itu malam boleh makan, boleh minum, boleh senggama? Agar mereka semuanya itu bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan berubah, hakikatnya tetap agar kita semuanya bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga puasa kita semuanya ini menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.